2809514. Perkenalkan, nama saya Luciati Rekar Asyuti dengan NIM 2406635. Perkenalkan, nama saya Fedora Iqbadian dengan NIM 2400758. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayal Fatih dengan NIM 2409591. Selanjutnya yang akan dibahas latar belakang oleh Fedora. Baik semuanya, jadi yang pertama akan dibahas yaitu latar belakang, di mana latar belakang ini menunjukkan kenapa kita memilih judul tersebut. Yang pertama adalah karena di era digital yang terus berkembang pesat, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknologi informasi komputer atau teknologi informasi ini semakin mendorong minat calon mahasiswa untuk menunjang terhadap program studi ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer. Kemudian perkembangan teknologi informasi yang besar juga seperti komputasi, AI, big data, dan IoT semakin meningkatkan permintaan akan tenaga ahli di bidang komputer. Hal ini membuat program studi ilmu komputer semakin terfokus dengan teknis seperti pemrograman, pengembangan software, kemudian AI, dan lain sebagainya. Pendidikan komputer juga berfokus pada pengajaran di bidang ilmu komputer yang semakin banyak diminati oleh mahasiswa. Adapun alasan mahasiswa memilih kedua jurusan tersebut beragam, dikarenakan contohnya seperti minat pribadi, prospek karir, atau kontribusi di pendidikan. Clustering ini mempunyai alasan seperti pemilihan penting untuk memahami pola motivasi mahasiswa untuk membantu perguruan tinggi menyusun strategi pengembangan kurikulum serta memberi panduan bagi para calon mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang alasan kenapa kelompok saya memilih judul tersebut, yaitu sebagai panduan bagi calon mahasiswa yang masih bimbang dalam menentukan pilihan antara program studi ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer. Hal ini penting untuk memahami perbedaan dasar serta fokus dalam studi, keterampilan yang dikembangkan, serta prospek yang ditawarkan oleh dua prodi yang sangat berbeda. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih program studi ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer di era digital. Yang kedua, bagaimana pola pengelompokan minat mahasiswa berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan program studi ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer menggunakan metode clustering. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis pengelompokan minat mahasiswa ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program studi ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer dan pendidikan ilmu komputer serta perancangan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Selanjutnya itu adalah rencana solusi yang akan ditunjukkan oleh saya. Oke, di sini saya akan membacakan rencana solusi dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa. Tahap ini bertujuan untuk menentukan berbagai aspek yang mendorong mahasiswa untuk memilih antara program studi ilmu komputer atau pendidikan ilmu komputer melalui pengumpulan data melalui menggunakan survei daring atau kuesioner yang isinya itu seperti ada minat bakat, motivasi, persepsi atau pandangan terhadap peluang karir, pengalaman belajar, pengaruh digital, dan informasi yang diperoleh. Lalu nomor 2, ada mengelompokkan minat mahasiswa menggunakan algoritma Cummins. Berdasarkan data faktor-faktor minat yang terkumpul, tahap ini akan menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan mahasiswa ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kemiripan pola minat mereka pada variabel dan kelompok. Jumlah klaster yang optimal akan ditentukan melalui metode evaluasi yang sesuai
dan hasil pengelompokan akan divisualisasikan untuk memahami karakteristik minat dominan dalam setiap klaster. Lalu yang terakhir, memanfaatkan hasil analisis pengelompokan minat. Tahap ini akan menganalisis profil setiap klaster minat untuk merumuskan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan program studi agar lebih sesuai dengan preferensi mahasiswa, serta memberikan masukan bagi perancangan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang lebih terarah dan relevan dengan tren minat calon mahasiswa. Next, itu di sini ada proyek referensi yang kami temukan, yaitu yang pertama ada dari Ali Anton tahun terbitnya 2023, yaitu hasil penelitiannya ialah metode algoritma Cummins ini dapat membantu mahasiswa dan program studi teknik informatika dalam penentuan penjurusan konsentrasi setiap mahasiswa. Yang kedua ada dari Adi Mulyana, Yanto Hermawan, dan Natalina Juli Saputri pada tahun 2024, yaitu metode Cummins clustering memberikan akurasi terbaik dalam memrediksi program studi yang cocok untuk mahasiswa baru. Lalu yang ketiga ada dari Nurul Badrian, Zain Hussein, dan Miftahul Walid pada tahun 2023, yaitu metode Cummins bertujuan untuk mengelompokkan mahasiswa teknik informatika berdasarkan nilai mata kuliah untuk menentukan bidang minat tugas akhir menggunakan metode Cummins clustering. Lalu sisa nomornya akan dimakan oleh rekan-rekan. Yang selanjutnya proyek referensi yang kami temukan ada dari Enggi Rayana, Rina Arirohmah, dan Hardianto pada tahun 2022, di mana metode Cummins bertujuan untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Pasir Pengarayan. Yang selanjutnya ada dari Fajar Nur Rahman, Fauzan Jaya Aziz, Budi Dharma Setiawan, dan Isa Arwani pada tahun 2018, di mana hasil penelitiannya data mining yang disebut juga dengan knowledge discovery in database adalah sebuah proses secara otomatis atas pencarian data dalam sebuah memori yang amat besar dari data untuk mengetahui pola dengan menggunakan alat seperti klasifikasi hubungan yang disebut association atau pengelompokan yang disebut dengan clustering. Yang selanjutnya ada dari Suhefi Oktarian, Sarja Petit, dan Sumijan pada tahun 2020, di mana hasil penelitiannya adalah Cummins clustering merupakan salah satu teknik pengelompokan data dengan cara membagi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih cluster. Selanjutnya ada dasar teoritis, di mana dasar teoritis ini mencakup garis besar dari hasil penelitian kami, yang dimana melatar belakangi dalam era digital, data yang terkumpul dari proses pendidikan sangat besar jumlahnya. Data mining adalah proses menemukan pola-pola atau informasi penting dari kumpulan data yang besar. Salah satu bagian dari data mining adalah clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan tertentu. Yang selanjutnya menggunakan konsep clustering. Clustering adalah proses pengelompokan sekumpulan objek. Dalam hal ini mencakup mahasiswa ke dalam beberapa kelompok yang disebut dengan clustering, di mana objek dalam satu kelompok
pengetahuan tinggi dalam merancang strategi pengembangan program studi, serta memberikan panduan yang lebih tepat bagi calon mahasiswa dalam menentukan pilihan jurusan sesuai minat dan tujuan karir mereka. Yang terakhir, algoritma Cummins. Cummins adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer karena kesederhanaan dan efisiensinya, di mana prinsip kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan jumlah clustering, lalu memilih titik awal sebagai pusat cluster atau centroid. Yang selanjutnya mengelompokkan data berdasarkan jarak tersebut ke centroid, dan yang terakhir mengupdate centroid hingga hasil. Kelebihan Cummins di antaranya, yang pertama cocok untuk data dengan jumlah besar, yang kedua proses iteratif yang cepat, dan yang terakhir hasil mudah divisualisasikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama ada penelitian ini berfokus pada eksplorasi faktor penentu pemilihan program studi ilmu komputer dengan pendidikan ilmu komputer di era digital dengan penerapan teknik pengembangan Cummins untuk mengidentifikasi pola preferensi mahasiswa. Jadi pengelompokannya itu dengan menggunakan metode Cummins. Kemudian analisis ini mengungkapkan beragam motivasi pemilihan prodi, mulai dari ketertarikan individu terhadap teknologi hingga aspirasi untuk bergerak di dalam dunia pendidikan. Temuan pengelompokan ini memberikan nilai strategis bagi institusi pendidikan dalam menyusun kurikulum yang ada lebih tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pengajaran serta menyediakan panduan seleksi prodi yang lebih akurat bagi para calon mahasiswa. Adapun dengan pendekatan analitik berbasis data, penelitian ini diharapkan mampu memberikan panduan objektif bagi proses pengambilan keputusan calon mahasiswa, sekaligus memperkuat keselarasan antara sistem pendidikan tinggi dengan perkembangan teknologi digital dan tuntutan dunia profesi terkini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Saya undang teman-teman saya. Baik, itu saja.